7 kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak pemula. Yuk kita bahas di video ini. Assalamualaikum bos-bosku, teman-teman peternak dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Maroke. Semoga ternak dan peternaknya dalam keadaan sehat ya bos-bosku. Di video kali ini saya mau membahas 7 kesalahan sebagai peternak pemula yang sering dilakukan ya bos-bosku. Apa-apa saja itu, ini dia. Yang pertama, kesalahan peternak pemula itu fokus kepada harga ayam atau harga bibitnya ya bos-bosku. Jadi umumnya para peternak pemula fokus kepada bibit ayam yang harganya murah untuk mungkin mengefisiensi modal, atau mungkin merasa ayam dengan harga yang mahal dan harga yang murah itu sama saja. Itu kesalahan pertama ya bos-bosku. Jadi saat pembelian bibit atau pemilihan bibit, kita jangan terfokus kepada harga yang murah. Karena apa? Seperti pengalaman saya pribadi, saya membeli dan ini termasuk yang sekarang ini saya pilih ini grade B nya, grade B. Dan yang terjadi apa bos-bosku, pada saat masa pertumbuhannya selalu aja ada kendalanya, ayamnya sakit, atau pada saat bertelur seperti ini dia macet-macet ya bos-bosku ya. Jadi kesalahan pertama itu. Dan kesalahan yang kedua itu membeli pakan asal-asalan atau memberikan pakan asal-asalan. Jadi para peternak pemula mengira dengan membeli pakan yang murah bisa menghemat biaya. Memang benar bisa menghemat biaya ya bos-bosku. Tapi dampaknya apa ke ternak kita? Dampaknya ternak-ternak kita tuh kekurangan gizi. Jadi teman-teman peternak bisa itu melihat di karungnya, di karung pakan itu semua tersedia, semua dijelaskan situ kandungan nutrisi, kandungan vitamin yang ada pada pakan itu ya bos-bosku. Nah, jadi dalam pemilihan pakan itu janganlah hemat-hemat kali kita. Namanya kita sudah berniat ingin usaha, jadi sekecil mungkin hindari menghemat ya bosku. Bukan berarti saya mengatakan harus boros, tidak, tapi harus melihat kondisinya lah. Jadi jangan terlalu hemat-hemat kali sehingga kita beli pakan murah, jadi ternak-ternak kita tidak mendapatkan gizi yang cukup ya bos-bosku. Kesalahan yang ketiga itu para peternak pemula sering mengabaikan minumannya. Dan saya akui sebelum seperti sekarang ini, kesalahan seperti itu sering juga saya lakukan. Jadi saya kira airnya masih banyak, itu bisa untuk berhari-hari. Jangan ya bosku ya, jangan. Jadi setiap hari itu air harus selalu kita rutin ganti. Apalagi kalau sudah kita campur dengan vitamin ya bosku ya, dia jangka waktu pemberiannya itu pun ada. Jadi nggak bisa air itu kita biarkan sampai habis. Kalau sudah 1 hari kita ganti, kita cuci supaya ayam-ayam kita pun terjamin kebersihannya ya bos-bosku. Kesalahan yang keempat itu ya sama seperti saya juga, kebersihan kandang bosku, kebersihan kandang. Jadi mungkin karena rasa malas atau mungkin karena kita kecapean,
sehingga ada timbul rasa malas untuk membersihkan kandang. Jadi kalau kita sudah mulai beternak, kebersihan kandang itu harus benar-benar kita jaga ya bos-bosku. Kita sendiri aja kalau di dalam rumah kita jorok, kita merasakan risih ya bos-bosku ya. Jadi sama juga, hanya saja ternak-ternak ini nggak bisa bilang. Coba mereka bisa bilang kandangnya jorok, mungkin kita sudah dimaki-maki sebagai peternaknya ya bosku ya. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan yang kelima itu biasanya itu peternak pemula itu mengabaikan kepadatan kandang ya bos-bosku. Jadi kandang itu mungkin untuk menghemat biaya tidak sesuai luas kandang itu dengan ayam-ayam yang dimasukkan ke dalam kandang itu ya bos-bosku. Jadi itu kesalahan seperti itu sering dilakukan oleh peternak pemula. Jadi kedepannya bisa belajar bagaimana ukuran yang pas dengan jumlah ternak yang mau diisi di kandang tersebut ya bos-bosku. Itu yang kelima. Dan yang keenam menurut saya paling sering kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak pemula. Apa itu bosku? Ingin hasil cepat. Ingin hasil cepat. Jadi peternak pemula yang ingin beternak ayam petelur, karena ingin hasil cepat, dia beli ayam yang sudah berumur 16 atau 18 minggu ya. Jadi kesalahan itu yang berakibat apa? Mungkin terjadi ditipu, tidak sesuai dengan usia ayam. Dan yang kedua, dia tidak punya dasar, dia tidak punya basic beternak, tapi dia sudah ingin langsung mendapatkan hasilnya. Sehingga apa? Ya seharusnya pada usia-usia tertentu kita berikan asupan makanan tertentu, dia tidak berikan. Karena apa? Tidak memiliki ilmu. Jadi itu yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak pemula ya bos-bosku. Dan itu pun sering juga saya lakukan. Makanya saya di sini di video ini berbagi edukasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman peternak, agar teman-teman peternak tidak mengalaminya atau tidak terjadi pada teman-teman semua. Dan yang ketujuh, kesalahan teman-teman peternak pemula adalah tidak mensubscribe atau like serta men-share video dari channel Telur Bulat. Karena apa? Ketika ada updatean video terbaru dari channel ini, teman-teman tidak tahu edukasi apa yang terbaru dari channel Telur Bulat ini. Kalau kita baru mulai ingin beternak, mulai saja dulu dari kecil, jangan terus banyak. Kita pelajari dulu ilmunya, kita pahami dulu caranya. Ketika kita sudah memahami itu, sudah mengerti, tidak masalah kalau kita mau kembangkan, kita mau besarkan. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mulai beternak dengan skala kecil, mulai dari berapa ekor, tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan share agar teman-teman peternak lainnya bisa mengetahui, agar tidak mengalami kesalahan atau tidak berbuat kesalahan ketika dia beternak. Oke bos-bosku, jangan lupa like, share, serta subscribe channel Telur Bulat, dan berikan masukan di kolom komentar. Sekecil apapun masukan dari teman-teman, tentu pasti sangat bermanfaat buat saya dan buat ternak-ternak saya ya bos-bosku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam peternak.